Inilah tubuhku, ambil dan makanlah. Inilah darahku, ambil dan minumlah. Anak-anak calon penerima komuni pertama bersama Bapak dan Mama, Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Kata-kata ini diucapkan Yesus pada malam perjamuan terakhir ketika dia menetapkan Ekaristi. Kata-kata yang diucapkan Yesus penuh dengan pemberian diri. Inilah tubuhku, ambil dan makanlah. Inilah darahku, ambil dan minumlah. Roti yang dipecah-pecah adalah tanda tubuh yang dikorbankan. Anggur yang tertuang adalah darah yang tertumpah di Golgota. Inilah radikalisme kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dengan memberikan tubuh dan darahnya kepada orang banyak, Yesus mau menyampaikan kepada semua orang bahwa cinta bukan kata netral. Cinta adalah kata yang berpihak, karena cinta adalah sebuah keberpihakan. Dengan memberikan tubuh dan darahnya kepada orang banyak, Yesus ingin menegaskan bahwa cinta bukan kata benda, cinta bukan kata sifat, cinta adalah kata kerja, cinta adalah mencintai. Dan dengan semua itu Yesus mau menunjukkan kepada kita semua bahwa cinta mempunyai hubungan langsung dengan memberi. Tanpa memberi, cinta hanya romantika dangkal. Dengan memberi, cinta jadi penuh makna. Tanpa memberi, cinta itu nonsens, omong kosong. Dengan memberi, cinta jadi nyata. Pada malam perjamuan terakhir itu juga Yesus memberi pesan kepada para muridnya, lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Lakukanlah. Apa artinya? Rayakanlah Ekaristi, kerjakanlah, buatlah itu, ulangi lagi dan lagi, karena setiap kali kamu melakukannya, kamu membangkitkan nostalgia bersama aku. Rayakan Ekaristi, ulangi terus dan terus. Tapi kita saksikan sekarang ini, banyak keluarga-keluarga kita tidak lagi melakukan Ekaristi. Banyak keluarga-keluarga tidak lagi merayakan Ekaristi. Ekaristi dalam menyambut tubuh dan darah Kristus seakan-akan sudah hilang dari tengah kebiasaan keluarga-keluarga kita. Terlalu banyak hal baru merangsek masuk dalam kehidupan kita, dan kita jadi bingung mana yang paling penting, mana yang kurang penting. Aku memang bisa sama kau kayak pilih sinetron. Aku memang ngaji kok gak lebih bingung. Bupur jongo hilir mau pergi tiap kok sinetron sesuai drama Korea juga tahu. La ilaha illallah. Isabe isi dalam bakusio vivo. Total orang gila besar itu. Buya atau pencemaran hostia, waktu dia kau jorong berdasar. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian terkasih, lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Kerjakan Ekaristi, rayakan Ekaristi, karena setiap kali kamu melakukannya, kamu membangkitkan nostalgia bersama aku. Adik-adik penerima komuni pertama, Bapak
Bapak Romo mau tanya, kamu senang ke tidak hari ini? Senang. Kamu punya bapak mama senang ke tidak? Senang. Kamu punya bapak mama lebih senang dari kamu. Kamu lihat dari kemarin, bapak-bapak itu isi dalam semua kamu bapak. Yang selama ini tidak pernah isi dalam juga coba-coba isi dalam. Karena terlalu semangat, ada yang pakai batik juga isi dalam. Kamu punya mama lebih lagi. Kamu lihat kiri kanan, cantik semua hari ini. Karena terlalu semangat, ini pagi banyak mata lembab, kena hover berupo, kena pakai pelan. Mau marahin betul-betul di apa sana? Ambil kata betul yang main pakai cari nata. Tapi itulah cara kita merayakan pesta. Itulah cara kita bersyukur, menerima tubuh darah Yesus dalam peristiwa hari ini. Tapi kita harus tahu bahwa Ekaristi adalah perayaan pemberian diri. Ekaristi adalah perayaan solidaritas. Dengan merayakan Ekaristi, dengan menyambut tubuh darah Yesus, kita belajar untuk berbagi, kita belajar untuk memberi, kita belajar untuk menyatakan solidar di tengah kehidupan kita setiap hari. Waktu Om Romo masih tugas di katedral, kurang lebih tahun 2008, ada satu anak sambut baru, menarik sekali anak itu. Dia sekolah di SDK Barklan. Jauh-jauh hari dia sudah bilang kepada bapak mamanya, bapak mama, pesta saya tidak usah besar-besar. Bapak mamanya kaget. Dia bilang, uang yang bapak mama kumpul untuk pesta sambut baru saya, kita beli makan, lalu kita makan bersama dengan anak-anak di pantai Aiman. Lalu mereka pesta bersama-sama. Itu satu bukti, satu contoh bagaimana orang belajar memberi diri. Hari ini kita berpesta, bahkan sudah pesta orang Umere itu 7 hari. H-3, hari H, H+3. Ya biasa lah. Tidak salah. Kita perlu pesta. Pesta penting sebagai bagian dari siklus kehidupan kita. Setelah capek-capek bekerja, kita perlu rileks. Kita perlu makan minum yang baik. Kita perlu joget-joget. Tanda kita masuk ke dalam siklus kehidupan. Setelah mengalami peristiwa-peristiwa berat dalam kehidupan kita, kita perlu suasana untuk menghibur diri, menghibur hati. Pesta penting. Pesta sambut baru juga penting. Asal dilakukan secara terukur. Dilakukan sesuai dengan keadaan dan situasi kita. Tapi kita mau belajar bahwa dengan pesta sambut baru, dengan menerima komudi pertama, kita mau menyatakan solidaritas, tanda sukacita dan kegembiraan kita menerima Yesus dalam hati kita. Perlu ada perubahan-perubahan terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Ada transformasi dari Ekaristi. Yang tadinya malas belajar, jadi rajin belajar karena merayakan Ekaristi. Adik-adik yang tadinya nakal-nakal, mulai berubah karena saya merayakan Ekaristi. Begitu juga bapak-bapak, mama-mama. Waktu meyaung sama berung etia orang buaya yang selama yang menggahil regang, perhina tak regang. Bapak engkau bisa pasang sama berung. Itu transformasi, itu berubah. Mama biasa rumunggo ure oban ure. Luni asal lupa. Itu perubahan, itu transformasi yang terjadi karena kita merayakan Ekaristi. Mari Bapak saudara-saudara sekalian, kita sambut tubuh Yesus dalam hati dan jiwa kita. Kita serahkan anak-anak kita ke dalam perlindungan Tuhan, membiarkan mereka, mempersembahkan mereka untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Sambil dengan itu kita mendorong mereka, kita mendampingi mereka untuk belajar bertransformasi, untuk mengalami perubahan hidup
ke arah yang lebih baik. Profesiat selamat menyambut tubuh Tuhan Yesus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi dan